Halo, selamat datang kembali di channel ini. Apakah Anda pernah bertanya-tanya apa itu ruang dan waktu? Apakah mereka ada secara objektif atau hanya konstruksi pikiran kita? Apakah mereka bersifat absolut atau relatif? Apakah mereka memiliki awal dan akhir? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah bagian dari bidang filsafat yang disebut metafisika, yang mempelajari hakikat kenyataan. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa pandangan metafisik tentang ruang dan waktu, dan bagaimana mereka membuat kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ruang dan waktu klasik. Pandangan pertama tentang ruang dan waktu adalah yang paling umum dan intuitif, yaitu ruang dan waktu klasik. Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa ruang dan waktu adalah entitas yang nyata, independen, dan absolut. Artinya, ruang dan waktu ada tanpa bergantung pada apapun, dan tidak berubah tergantung pada perspektif atau kondisi apapun. Ruang dan waktu klasik memiliki sifat-sifat berikut. Ruang adalah kontainer 3 dimensi yang berisi semua benda dan peristiwa. Ruang memiliki ukuran dan bentuk tetap, dan tidak dapat diperluas atau diperkecil. Waktu adalah dimensi keempat yang mengukur durasi dan urutan peristiwa. Waktu memiliki arah dan kecepatan tetap, dan tidak dapat dipercepat atau diperlambat. Ruang dan waktu bersifat homogen dan isotrop, yaitu sama di setiap titik dan arah. Tidak ada tempat atau saat yang istimewa atau berbeda dari yang lain. Ruang dan waktu bersifat kontinu, yaitu tidak ada celah atau batas antara bagian-bagian mereka. Ruang dan waktu dapat dibagi menjadi bagian yang semakin kecil tanpa batas. Pandangan ini didukung oleh fisika klasik, seperti mekanika Newton, yang menganggap ruang dan waktu sebagai kerangka acuan yang objektif dan universal untuk menjelaskan gerak dan gaya. Pandangan ini juga sesuai dengan pengalaman sehari-hari kita, yang tampaknya menunjukkan bahwa ruang dan waktu adalah hal yang pasti dan tak terbantahkan. Ruang dan waktu relativistik. Pandangan kedua tentang ruang dan waktu adalah yang lebih modern dan ilmiah, yaitu ruang dan waktu relativistik. Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa ruang dan waktu adalah entitas yang relasional, dinamis, dan relatif. Artinya, ruang dan waktu tidak ada secara mandiri, tetapi bergantung pada hubungan antara benda dan pengamat, dan berubah tergantung pada perspektif atau kondisi tertentu. Ruang dan waktu relativistik memiliki sifat-sifat berikut. Ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan, tetapi merupakan satu kesatuan yang disebut ruang waktu. Ruang waktu adalah jaringan 4 dimensi yang melengkung dan berubah-ubah, yang dipengaruhi oleh massa dan energi benda. Ruang waktu tidak memiliki ukuran, bentuk, arah, atau kecepatan yang tetap, tetapi dapat meregang, menyusut, melengkung, atau berputar tergantung pada gerak dan gravitasi benda. Ruang waktu juga dapat memiliki celah atau batas, seperti lubang hitam atau singularitas. Ruang waktu tidak bersifat homogen atau isotrop, tetapi bervariasi di setiap titik dan arah. Ada tempat dan saat yang istimewa atau berbeda dari yang lain, seperti horizon peristiwa atau garis dunia. Ruang waktu tidak bersifat kontinu, tetapi diskret atau berbutir. Ruang waktu memiliki ukuran minimum yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut Planck length dan Planck time. Pandangan ini didukung oleh fisika modern, seperti relativitas Einstein, yang menganggap ruang dan waktu sebagai kerangka acuan yang relasional dan variabel untuk menjelaskan fenomena seperti dilatasi waktu, kontraksi panjang, dan gravitasi. Pandangan ini juga sesuai dengan bukti-bukti eksperimental, yang menunjukkan bahwa ruang dan waktu tidak sesederhana yang kita kira. Ruang dan waktu idealistik. Pandangan ketiga tentang ruang dan waktu adalah yang paling radikal dan spekulatif, yaitu ruang dan waktu idealistik. Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa ruang dan waktu adalah entitas yang ilusi, mental, dan subjektif. Artinya, ruang dan waktu tidak ada secara nyata, tetapi hanya konsep atau konstruksi yang dibuat oleh pikiran kita untuk mengatur dan menginterpretasikan pengalaman kita. Ruang dan waktu idealistik memiliki sifat-sifat berikut. Ruang dan waktu tidak memiliki realitas ontologis, yaitu tidak ada di luar kesadaran kita. Ruang dan waktu hanya ada sebagai representasi atau model yang kita gunakan untuk memahami dunia. Ruang dan waktu tidak memiliki realitas epistemologis,
yaitu tidak dapat diketahui secara objektif atau universal. Ruang dan waktu hanya ada sebagai perspektif atau kerangka yang kita pilih untuk melihat dunia. Ruang dan waktu tidak memiliki realitas semantik, yaitu tidak memiliki makna atau nilai yang tetap. Ruang dan waktu hanya ada sebagai simbol atau metafora yang kita gunakan untuk berkomunikasi tentang dunia. Ruang dan waktu tidak memiliki realitas pragmatik, yaitu tidak memiliki fungsi atau tujuan yang pasti. Ruang dan waktu hanya ada sebagai alat atau strategi yang kita gunakan untuk bertindak di dunia. Pandangan ini didukung oleh beberapa aliran filsafat, seperti idealisme, fenomenologi, dan konstruktivisme, yang menganggap ruang dan waktu sebagai produk dari kesadaran, pengalaman, atau bahasa. Pandangan ini juga sesuai dengan beberapa pandangan agama atau spiritual, yang menganggap ruang dan waktu sebagai hal yang sementara, maya, atau ilusi. Dari ketiga pandangan tersebut, kita dapat melihat bahwa ruang dan waktu adalah konsep yang sangat kompleks dan menarik, yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Tidak ada satu pandangan yang benar atau salah, tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, serta implikasi dan konsekuensi yang berbeda. Dengan mempelajari ruang dan waktu dari perspektif metafisik, kita dapat memperluas wawasan dan imajinasi kita, serta menghargai keajaiban dan keindahan dunia ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, silakan like, share, dan subscribe. Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal.